Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo guys, halo. Kok nggak bosen-bosen ya? Ya, nggak bosen-bosen toh. Ini kok nemu kayak gini lagi. Ya guys, gini loh. Kok masih aja nemu kayak gini guys? Jane wis males aku bikin videonya. Kudu muring yo sedih karena apa? Aku kalau ngeliat kayak gini itu bukan seneng, sedih. Kenapa sedih mas? Sedihnya itu kita tahu masalahnya di mana, spare part yang harus diganti itu apa, yang harus diperbaiki itu gimana. Tapi barangnya nggak ada, jadi kan percuma ya toh. Makanya tak saranin kalau muncul masalah di transmisi, wis ndang beli ya. Gak usah dibongkar-bongkar. Toh kalau dibongkar juga percuma. Ini bekas dibongkar. Ya, bekas dibongkar dengan keluhan dengung. Dengan keluhan dengung ya. Gara-gara oli. Tetap oli gara-gara nih. Karena ngeyel. Penjual yang ngeyel. Ada bengkel juga yang ngeyel. Oli transmisi pakai 90, diferensial 140. Puso kang. Mobil kecil gak berlaku kayak gitu. Ya, aku juga dulu pakai pegang mobil gede. Tapi sekarang mau males pol ya, karena isinya kayak gitu. Ya. Ini si oli transmisinya ini encer, bawaan dari pabriknya itu. Kalau nggak salah itu SI 60 apa 75 gitu loh. 75 gitu. Gitu. Kayak oli mesin, jadi kekentalannya itu berubah gitu loh. Jadi ada embel-embelnya, nggak mati. Kalau di Panther itu kan tak suruh cari oli mati toh. Karena dari pabriknya juga gitu, 60 kalau nggak salah ya. Aku pernah baca buku panduannya 60 SI-nya, tapi mati. Nggak ada embel-embel W-nya kayak oli mesin gini. Nah ini kan 20 W50. Nah kalau ini saya ingatku kalau nggak 60 W90 itu 75 W90 kalau nggak salah. Tapi nanti kita lihat datanya. Gitu. Nah, kenapa rata-rata transmisinya si Grand Max, Avanza, Xenia, Luxio, Rasterios yang sejenisnya ini masih tak bedakan karena ada beberapa yang ngeyel. Aku daripada debat kita buktikan di lapangan lah, males debat. Yo, debat itu apalagi debat sama orang tolol tambah susah gitu loh. Karena dia nggak tahu yang sebenarnya tapi sok tahu gitu loh. Ya, jadi gini. Yang sering tak temukan di lapangan loh ya. Yang paling sering rusak transmisi itu Grand Max, Luxio, Avanza. Masih dalam tanda kutip. Kalau Grand Max-nya minibus kayak itu tuh, ya, itu juga jarang nemu dengung meskipun sudah mbok ganti oli kental, meskipun olinya sudah terkontaminasi dengan air pas ditap atau dikuras warnanya coklat kental. Kenapa? Karena mungkin tidak dipakai muat berat si minibusnya itu. Ya toh. Karena mungkin tidak dipakai muat berat. Toh paling berat misal blind van ya, paling berat paling 1 ton kalau muat tempatnya. Nah, kalau di pick up itu paling banyak ditemukan kasus seperti ini. Bahkan jadi kemana-mana kasusnya. Kenapa? Transmisinya yang bunyi dengung, gitu. Tapi yang dibongkari gardan. Ini unit ini contohnya. Makanya aku tuh jengkel. Aku tuh sedih. Dengar ceritanya saja sedih gitu loh. Mas, aku dapat kasus unitku kasusnya begini. Sudah begini sampai begini dan akhirnya begini. Nah, itu. Ya aku nggak pinter, guys. Tapi setidaknya aku tuh bantu kalian para user. Jadi kalau percaya itu jangan lepas kepala, pegang ekornya. Kalau percaya ya percaya, kalau enggak mendingan nggak usah gitu loh. Ya, kalau nemu yang seperti ini, waduh, aku kudu muring ya guys. Ya, udah bekasnya ini,
lanjut, dimulai dari awal lagi. Ini dibuka, right, yo, dibongkar tok. Gini bongkarnya karena mau nyopot yang di sana kan males juga toh. Paling dicek giginya aman semua, utuh, nggak ada yang rusak. Tapi kok dengung, pasang lagi, nggak tahu dicuci apa enggak. Pasang plek, bongkar gardannya paling yo. Gardan dibongkar pasang sampai hancur. Bearing roda kanan kiri belakang udah nggak tahu habis berapa. Bongkar gardan udah nggak tahu berapa kali, akhirnya dibeliin apa mas? Gardan toh? Gak beliin apa guys? Serumbung esi. Yo, serumbung itu apa? Excel. Yo. Excel esi. Lengkap guys, beliin serumbung, sak rodane sak gardane udah ada olinya, pasang pelek, sembuh mas. Sembuh apa berkurang kataku? Orangnya ketawa, berkurang hehe. Ya pasti berkurang karena gardannya itu dirusak, bukan rusak. Yo. Sumber pertama, apa awal pertama bunyi dengung itu tak tanya. Coba diinget-inget. Awal pertama sampean denger dengung itu gimana? Ya dengung mas. Enggak dengung, maksudku posisinya gimana? Ikut gigi atau tidak ikut gigi. Yo, kalau gardan yang bunyi gigi 1 itu udah bunyi hampir kayak mundur itu loh suaranya. Kalau mundur kan pasti bunyi toh, bawaan pabrik juga. Gitu toh. Lah ini ikut gigi atau tidak ikut gigi? Kalau tidak ikut gigi positif gardan atau bearing ya. Yang penting dia jalan aja. Cara wong Jawa penting glundung. Kalau dia jalan, meskipun nggak masuk gigi, mbok tarik apa mbok dorong terserah. Yang penting agak kenceng, lari 20 km per jam apa lebih gitu ya. Itu bunyi. Nah, berarti kan benda yang lain, bukan penggerak yang bunyi, ya kan? Transmisinya kan termasuk penggerak. Cek lah roda diferensial, ya. Terus yang paling gampang kopel dulu, ya, propeller shaft gimana dicek. Aman mas, yakin aman cari yang lain. Kalau bunyinya ikut gigi sudah dipastikan transmisinya yang rusak. Kenapa? Gigi 1 nggak bunyi mas, gigi 2 nggak bunyi, gigi 3 dengung, gigi 4 tambah kenceng, gigi 5 rada kenceng. Biasanya gitu, paling banyak ditemukan di lapangan. Avanza ada lah kayak gitu, tapi tanda kutip yo, treble yo. Terus Grand Max Luxio ada juga tanda kutip treble karena dia capek, putaran tinggi, kadang ugal-ugalan, muatannya berat juga gitu loh. Tapi untuk di ras Terios itu jarang ditemukan transmisinya masalah meskipun pakai oli kental. Di Avanza juga beberapa ya tidak ditemukan gitu ya. Ini kondisi lapangan yang pernah saya temukan. Ya, makanya saya kekeh olinya jangan kental-kental, cok. Ya. Terus efeknya apa mas kalau olinya kental dan muncul suara dengung sampai kita lihat giginya utuh semua, bearing bagus, ya. Melek matamu makanya dicuci, cok. Ini kalau udah pernah ganti oli kental kan giginya sampai nggak kelihatan, ya. Nyoklat gitu loh, kayak gini nih. Ini kan kemarin tak cuci kemarin sore biar kelihatan, biar kamu bisa lihat loh. Ini loh. Nih, ini kan ada gigi. Ya, kelihatan. Cuil-cuil. Terus giginya tipis cuman kayak plat. Gitu. Nah, ini kan gigi gedenya kocak. Gini toh, dari pabriknya memang kocak. Nah, gigi kecil ini sebagai balancer. Yo, kayak gigi primer sekunder itu loh, tapi kan ini nggak ada pernya giginya. Yang ini kayak gigi primer sekunder. Jadi tugasnya si gigi yang kayak plat ini itu biar gigi gede ini nggak kocak. Gitu loh. Kalaupun kocak itu semut lah. Ya. Semut. Yang dengung berarti itu mas. Yo mesti cuil-cuil entek lho. Gigi sing cilik sing tipis iki. Nih.
Nih, kelihatan. Nah, kelihatan. Terus solusinya gimana Mas? Toko beli, karena transmisinya itu nggak ada jual spare partnya sampai sekarang. Adanya apa Mas? Bearing gitu tok. Bearing. Ini pun kadang nggak lengkap. 5 biji yo. 5 biji bearing. Yo, aku udah pernah buat yang sudah parah sampai tak bubut-bubut, sampai tak itu kan cuman menghilangkan gejala yang lain atau kendala yang lain. Itu kan dulu yang tak bubut-bubut itu kan netral sendiri loh, karena kocak semua. Udah terlalu parah, netral sendiri. Netralnya sembuh, dengungnya nggak mungkin sembuh karena ini nggak ada jualnya. Nih, ya gigi kecil ini di tipis ini nggak ada jualnya. Nah, aku ngecek online, yo coba tak cek di all shop. Itu masih tetap belum ada. Yang ada hub slip ada, terus gigi ini kayak gini ini ada, udah mulai ada. Counter gear ada, input sub ada, output sub ada, udah mulai ada. Yo, ini belum. Ya. Malah ini hub slip ini. Tapi kalau ini ada mungkin tak beliin sekarang. Ya, terus ini tambah nih. Oke. Tuh, ini gesekannya dulu. Elek toh. Elek tuh, elek. Nah, kenapa aku marah-marah terus? Yo, ketemu yang begini-begini, piye nggak marah loh guys. Orangnya curhat udah gitu yo, udah sampai ganti Excel SI. Yo, terus dia bilang, aku pokoknya pengen main ke situ Mas. Ini transmisinya malah bocor semua ya katanya. Lihat jancuk dron. Ini kan cuma dibongkar terus dilihat gini, nggak dicuci. Gigi utuh lek, pasang lagi nggak dicuci juga. Yo, ini nyatanya masih ada sekrutnya, bearing original bawaan pabrik. Gitu. Dia nggak mungkin nemu ini. Yo, kenapa aku langsung nemu ini dan tak cuci buat konten? Karena sering nemu aku di lapangan gitu loh. Yo, ditambah lime bocor semua gara-gara dibongkar mau loh. Ya, gara-gara dibongkar masang baute ini bukan Lego, cok. Unit orang. Udah berkali-kali usahakan nyuci yang bersih supaya nggak salah masang baut, nggak salah tempat. Nggak harus baut yang di sini kembali ke sini, minimal yang sama dan yang semuka. Ngono loh. Murang-muring. Nanti kita lihat datanya. Oke. Kontra muring-muring piye mobil uang bocor kabeh, guys. Nih. Yo nggak bersih minimal gini loh, kelihatan loh. Nih. Baut di muka sebelah sini itu sama semua nih loh. Ada angkanya, bentuknya sama semua. Yo. Di sini juga begitu nih. Yo. Nih. Panjangnya belum tentu sama. Gitu nih. Panjangnya belum tentu sama. Ya toh. Ngono kok gur mbok pasang, syukur dipasang. Bautnya 14-an, baut sini ada yang di sini. Baut ini ada yang di sini, baut ini di sini. Alah maut. Oke, kamu pinter. Yo. Kamu pinter tapi minterin orang. Ya toh. Penting kepasang apa lo Mas? Lah kalau kepanjangan dikit terus bolong. Ini kemarin tak kira bolong. Ya untung enggak, udah tak cuci. Udah tak cuci yo. Nih. Tak kira bolong di sini, tak kira karena di pantat sini, di bagian pantat sini. Itu kotor di sana. Yo. Full oli. Seal nggak bocor, sealnya baru. Ternyata ya bautnya ketuker-tuker itu tadi tak kira pecah, untuk nggak pecah karena ini nggak lengket lemnya. Yo nih lemnya nggak lengket karena ini lemnya bekasnya tuh masih ada berapa warna tuh, ada putih nih, ada bawaan pabriknya, ada merahnya, terus kamu ngelemnya mode Pakistan, colet gitu.
wis nggak bersih, colet-colet, tanganmu kotor, gupak oli. Yes. Ngono kok nek dinyangak muring-muring. Ya. Update status ning grup Facebook, tulung-tulung. Kamu sendiri yang bikin masalah kok. Hanya repotin kancane ini yo. Oke. Ini jadi diapain Mas? Ya dibiarin gini, nggak ada solusi lagi selain beli gitu loh. Jadi ini tak bongkar, cuman mau benerin bocor. Ya atau malah nemu itu yo, karena sebenarnya udah tahu aku sebenarnya males mau bongkar kalau nggak bocor. Kalau bocor kan yo sayang toh, masih bisa dipakai kerja sambil nunggu dana buat beli gantinya. Syukur-syukur dapat baru atau cabutan yang masih oke gitu toh. Gitu. Terus beda 15 sama 13 gimana Mas? 15 sama 13 itu jumlah rasionya beda. Ya tetap mengikuti spek mesin, karena dihitung atau ditulis di data itu torsinya keluarnya berapa itu kan on wheel, bukan dari mesin ya, bukan on engine, on wheel. Jadi torsi dan top speed dari roda yang di atas dyno gitu. Oke, kita lihat datanya. Daihatsu. Oke, di sini kita lihat ini cah. Ini data yang biasa ya, yang ada di bawah jok sama ini grid kapasitas. Oke, oli mesin API SL atau lebih tinggi, 3,5 liter dengan filter. Tanpa filter 3 liter ya, untuk K3 dan 3SZ. Untuk transmisi API GL4 SAE 75W90, bener ya, 75W90, kapasitasnya 1,15 filler plug. Wah, wangi lagi guys yo. Nah, kere loh. 1,1 liter setengahnya nggak apa-apa yo. Yang penting nggak silsilnya nggak pada bocor, kalau olinya nggak kenceran apa nggak kekentelan gitu yo. Gitu. Ya kan, karena kita sering lihat toh transmisi jenis ini. Yo, nih lanjut dulu, muring aja kuduan. Yo. Diferensial GL5 80 90 85 90. Yo. Jangan diinget-inget 90 tok. 90 di warung banyak. Sekarang coba dicek di all shop banyak sudah oli yang speknya segitu. Bahkan ada yang ditulis embel-embel Daihatsu, ada yang pakai kemasan Toyota basing karepmu, tapi lihatin dulu di belakangnya diproduksi oleh siapa yo. Oleh siapa? Aku lanjut muring lagi. Gimana toh? Oh, ini kita banyak temui si transmisi jenis yang sama seperti ini. Itu bocor di sini, di bagian ini. Itu kenapa yo? Ini kebanyakan toh Mas. Oli ini lo isi 2,5 liter. Lah kok tahu Mas? Yo tahu. Aku lu tahu dadi kowe, kurang tahu dadi aku. Aku pernah juga dulu masukin olinya gitu 2,5 liter. Pakai oli kental tahu? Pernah. Ya. Udah ada tak posting di Instagram itu berapa tahun yang lalu itu, sebelum aku bikin video di YouTube yo. Dan akhirnya transmisinya tak bongkar. Zaman dulu kalau nggak salah, maaf, olinya itu BM1 kalau nggak salah. Orangnya beli sendiri, bawa yo. Bawa Mas, gantiin oli transmisi sama oli gardan. Ini yang transmisi, ini yang gardan. 3 bulan kemudian transmisinya ambrol. Alhamdulillah dapat kerjaan bongkar transmisi ya. Unitnya jalan jauh yo, jalan jauh kejar target, muat ayam antur guys. Nah, lanjut di baut tadi itu aku juga ngawur loh guys, sama. Kalau bongkar-bongkar itu bautnya tak tumpahin satu gini. Tapi kalau mau pasang itu tak cari dulu, cok. Gini loh. Nah, ini misal nih, panjangnya sama ya, mukanya kayak gini, jumlah bautnya berapa dihitung.
Cari di sini lubangnya. Jumlah lubangnya berapa? Sama nggak jumlah sama bautnya tadi? Kalau sama ya berarti itu bautnya. Pasang. Gitu loh. Ora kok bautnya sopo. Lah ini kalau bautnya kepanjangan pas bolong di sini dilalah no. Pramuring meneh aku. Yo, karena aku udah beberapa kali nemu kasus kayak gitu. Tuh transmisi Matic X-Trail dulu punya saudaraku. Bolong toh. Ulahmu. Jancuk. Yo. Ini bagian arep dandani seneng-seneng kayak ini konten gak jadi didandanin karena pecah semua, beli akhirnya. Aturan kalau didandani kan dapat konten, kamu dapat tontonan, aku dapat ilmu gitu. Karo munamuni, karo muring-muring. Ngono to. Wis iki wis kepanjangan iki aku mau pengin nggak video pendek Mas dadi panjang murang-muring gara-gara kamu. Yo. Kalau pengen nggak dinyang, yo dinyang neh. Pokok kalau pengen nggak ditawar, yo. Kerjamu yang bagus dulu, yang rapi dulu. Yo, yang bagus, yang rapi, yang pokoknya yo usahakan ketika kita mengalami kegagalan itu bukan karena dirimu sendiri. Yo, bukan salahmu sendiri gitu loh kamu mengalami kegagalan dalam suatu perbaikan. Itu harus minimal salah orangnya ngeyel, nggak mau pakai ini, salah orangnya nggak punya duit, jadi nggak kebeli part orinya gitu loh. Minimal gitu. Yo, bukan nyalahin tapi real memang salah. Gitu loh. Kan yang ada di sini sekarang kamu nyalah-nyalahin, ujung-ujungnya malah salah-salahan. Salah satu salah semua, Cok. Yo. Ini kondisi olinya kemarin. Baru lo padahal. Tapi yo piye bocor terkontaminasi toh. Enggak tahu bocornya dari mana putih roll ini. Sini ke. Sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas salah mekanik desa paling konyol. Muring telus ya, mau kayak gini muring.